Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari gerak pada hewan, kita lanjutkan lagi ke gerak pada tumbuhan. Ya, gerak pada tumbuhan dibagi menjadi tiga, higroskopis, esionom, dan endonom. Esionom ini dibagi menjadi tiga gerak lagi, yaitu tropisme, nasti, dan taksis. Tropisme dibagi lagi, ada fototropisme, geotropisme, dan tikmotropisme, serta hidrotropisme. Nasti dibagi menjadi 4, ada seismonasti, niktinasti, fotonasti, dan nasti kompleks. Ya. Kemudian gerak taksis dibagi menjadi 2, ada fototaksis dan kemotaksis. Yang pertama kita belajar tentang gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Contohnya, gerak siklosis pada daun hidrilla. Jadi di dalam struktur daun, struktur batang, struktur akar, di dalamnya itu banyak sekali sel-sel tumbuhan. Ya. Dan di dalamnya ini sel-sel itu akan terus bergerak, terutama di bagian sitoplasmanya. Jadi, ini merupakan ciri makhluk hidup yang utama ya. Ada pada tumbuhan meskipun kita tidak melihat tumbuhan bisa berpindah tempat, tapi di dalam sel-selnya dia akan selalu bergerak. Namanya adalah gerak endonom, gerak dalam, gerak tanpa adanya rangsangan, tanpa ada pengaruh dari luar, gerak yang sudah ada dari sananya. Ya, diingat-ingat ya, endonom, di dalam tubuh tanpa ada rangsangan. Kemudian yang kedua adalah gerak higroskopis. Ini biasa kalian lihat, gerak tumbuhan akibat perubahan kadar air. Contohnya, pecahnya kulit polong-polongan. Sudah pernah lihat ya? Kembang merak, kemudian kacang buncis, pecahnya kancak buncis, kemudian membukanya kotak spora. Nah, ini dia kacang polong-polongan yang pecah. Kenapa bisa pecah? Ketika warnanya sudah berubah ya, ini biasanya kalau dia umurnya sudah tua, warnanya sudah tidak hijau lagi, sudah coklat, sudah hitam, umurnya sudah tua, maka dia akan sudah tidak ada kadar airnya. Sehingga kacang ini akan pecah. Jadi ini namanya gerak higroskopis karena sudah ada perbedaan kadar air dari yang tadinya menutup ya sampai dia terkelupas karena sudah tidak ada kadar air. Kemudian ini kacang yang masih muda, warnanya hijau. Ketika sudah tua dia akan berubah warna menjadi hitam atau coklat, sudah tidak ada airnya. Kalau ini kan masih basah ya. Kalau yang hitam sudah tidak ada airnya sehingga dia akan pecah dengan sendirinya. Yang ketiga adalah gerak esionom. Esionom ini lawannya endonom. Endonom itu dari dalam, esionom itu dari luar. Gerak ini dipengaruhi oleh rangsang dari luar, dibagi menjadi tiga, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan nasti. Bentuk rangsangannya itu berupa yang pertama adalah cahaya atau biasa dinamakan dengan foto ya. Nanti ada terus saya foto nasti, fototropisme, fototaksis. Berarti rangsangannya berupa cahaya. Fotosintesis itu kan berarti ada pengaruh cahaya ya. Jadi foto itu artinya cahaya. Yang kedua adalah sentuhan. Atau dalam bahasa biologi ini adalah tikmo. Rangsangannya berupa sentuhan. Kemudian suhu. Ini biasa disebut dengan termos ya, termometer, itu kan semuanya ada hubungannya dengan suhu. Air, ini arti dari hidro, sudah sering dengar ya. Kemudian gravitasi bumi, geologi, geografi, itu kan mempelajari tentang bumi ya. Ini biasanya depannya diawali dengan kata geo. Kemudian zat kimia, ini biasanya disebut dengan kemotropisme nanti, terus kemoterapi itu kan pemasukan zat kimia. Kemo itu artinya zat kimia ya, dihafalkan nih, harus tahu. Foto itu cahaya, tikmo itu sentuhan, termo itu suhu, hidro adalah air, geo itu gravitasi bumi, zat kimia itu kemo. Nah, ini yang pertama adalah gerak tropisme.
Gerak tumbuhan sebagai akibat pengaruh rangsang dari luar. Arah gerak dipengaruhi datangnya arah rangsang. Nah, kalau gerak tropisme ini biasanya sebagian tubuh tumbuhan yang bergerak. Entah itu hanya akarnya, bukan berpindah tempat. Akarnya saja, atau daunnya saja, atau batangnya saja. Bisa menuju ke arah rangsangan, bisa menjauhi arah rangsangan. Kalau menuju itu nanti positif, kalau menjauhi nanti negatif. Contohnya, sudah pernah lihat tumbuhan membelok ke arah cahaya matahari. Cahaya itu tadi sebutannya adalah dari foto. Sehingga gerak batang tumbuhan mendekati cahaya matahari ini disebut sebagai fototropisme. Foto itu tadinya artinya rangsangannya berupa cahaya. Tropisme itu karena sebagian tubuh tumbuhan itu bergerak. Ini batangnya saja yang bergerak, akarnya nggak ikut bergerak ya. Hanya batangnya saja sehingga disebut sebagai tropisme. Arahnya mengarah ke datangnya rangsang, sehingga ini disebut sebagai fototropisme positif. Contoh lagi, ada geotropisme. Geo tadi rangsangannya berupa apa, Geo? Ya, betul ya. Geo itu dari gravitasi bumi. Berarti rangsangannya berupa gravitasi bumi. Kalau positif berarti arahnya kemana? Ke arah bumi, ya, ke bawah. Kalau negatif berarti dia akan ke arah atas. Tropisme berarti sebagian tubuh tumbuhan yang bergerak. Apanya saja yang bergerak? Hanya akarnya. Ini akan membelok ke arah bawah. Ya, kalau batang dia akan menjauhi arah gravitasi bumi. Sehingga kalau akar ini adalah geotropisme positif karena mengarah ke rangsangannya berupa pusat gravitasi bumi, kalau batangnya adalah geotropisme negatif karena mengarah ke arah berlawanan arah dengan gaya gravitasi bumi, ya. Lagi ada hidrotropisme. Hidro tadi di depan artinya adalah air. Berarti rangsangannya berupa air. Tropisme itu sebagian tumbuhan, sebagian tubuh tumbuhannya, ya. Contohnya di sini adalah hanya akarnya saja yang bergerak mencari sumber air, mendekati sumber air. Namanya hidrotropisme positif karena dia mendekati arah rangsang. Kemudian ada gerak tikmotropisme. Tikmo itu tadi adalah artinya sentuhan, ya. Tropisme sebagian tubuh tumbuhan yang bergerak. Nah, ini ada sulur yang merambat. Kalau dia nggak ada, ini dikasih biasanya kalau nyuruh untuk merambat dikasih benda rambatan ya. Contohnya misalkan bambu, dikasih bambu untuk tempat tumbuhannya merambat. Nah, ini ada kemotropisme, rangsangan berupa kimia. Kimia ini di sini zat kimia adalah air sabun, ada pupuk. Itu kan termasuk zat kimia ya. Nah, karena sabun ini adalah zat yang beracun bagi tumbuhan, maka akarnya ini akan menjauhi, tidak mendekati, ya, karena dia tidak suka dengan sabun. Sehingga namanya gerak kemotropisme negatif karena menjauhi. Nah, sedangkan pupuk, tumbuhan ini butuh pupuk sehingga arah akarnya akan mendekati pupuk ini. Ya, akan membelok ke arah pupuk. Beda ya. Jadi kalau ke arah pupuk ini mengarah, jadi positif. Kemudian yang tropisme, gerak tropisme tadi sudah selesai ya. Yang pertama tadi ada fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, kemudian ada tikmotropisme, ada kemotropisme. Sekarang yang kedua ada gerak taksis. Gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Jadi tropisme sama taksis itu sama-sama dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Tetapi pindahnya itu beda. Kalau tropisme hanya sebagian tubuh tumbuhannya saja, misalkan batangnya saja, akarnya saja, atau daunnya saja ya. Kalau taksis itu semuanya pindah tempat.
Contohnya, nah ini fototaksis berarti rangsangannya foto itu berupa cahaya, taksis berarti seluruh tubuhnya berpindah. Contohnya adalah apa ini? Bagian daun, di dalam daun ada stomata ya. Ada zat hijau daun yang akan selalu mengarah ke cahaya. Atau euglena, itu biasanya juga mengarah ke cahaya matahari. Kemudian ada kemotaksis. Kemo itu tadi kimia, rangsangannya berupa zat kimia. Ini misalkan adalah sel dari serbuk sari, ini akan menuju ke arah putik. Serbuk sari dan putik itu kan zat kimia ya. Nah, dia akan mengarah ke putik. Jadi seluruhnya, serbuk sari ini seluruhnya akan bergerak. Bukan kepalanya aja ya. Kemudian gerak yang ketiga adalah gerak nasti. Gerak bagian tubuh akibat pengaruh rangsang dari luar. Arah geraknya ini tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Jadi dia tidak mengarah mendekati atau menjauhi, enggak. Cuma kalau nasti itu bisa membuka dan menutup. Contohnya ada foto nasti. Foto tadi artinya cahaya. Nasti berarti dia membuka menutup. Contohnya bunga pukul 4. Kemudian daun turi. Ini niktinasti. Kalau ada rangsangan berupa gelap. Kemudian ada tikmonasti. Ini contohnya daun putri malu. Tikmo itu sentuhan. Ketika disentuh, maka daun putri malu akan menguncupkan daunnya. Kemudian ada termonasti. Termo itu artinya suhu. Ya. Dipengaruhi oleh suhu, ini bunga tulip. Kemudian ada haptonasti, ini biasanya karena adanya serangga ya. Tumbuhan kantong semar. Kemudian ada nasti kompleks. Ini karena berbagai macam zat ya, yang zat di sini yang berpengaruh di dalam stomata ini, pergerakan stomata, pergerakan kompleks ini. Ada zat kimia, ada cahaya, ada suhu. Itu berpengaruh ya. Jadi banyak nasti kompleks namanya. Nah, ini contohnya. Niktinasti ketika gelap, daun petai Cina ya, pernah lihat ya. Kalau malam itu dia akan terlihat seperti layu. Namanya niktinasti, pengaruh gelap. Putri malu, ketika disentuh akan menutup. Kemudian bunga pukul 4. Pada pagi hari dia akan menguncup. Ketika di jam 4 sore dia akan mekar karena pengaruh dari cahaya matahari. Kemudian nasti kompleks ini ya, stomata ini karena adanya tekanan ini ya, ada zat airnya, CO2, karena cahaya. Jadi banyak sekali yang mempengaruhi pergerakan stomata ini, bukan hanya satu saja, sehingga disebut sebagai gerak nasti kompleks. Nah, sudah selesai tentang gerak pada tumbuhan tadi ya. Kita simpulkan bersama-sama. Kembali ke awal tadi, gerak tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu gerak higroskopis karena adanya perubahan kadar air, esionom karena pengaruh rangsang dari luar, endonom karena adanya rangsang dari dalam. Bukan rangsang ya, tapi karena pengaruh dari dalam sel. Tropisme dibagi menjadi fototropisme, geotropisme, tikmotropisme, dan hidrotropisme. Kalau dia mendekati, namanya positif. Kalau menjauhi, negatif. Foto itu adalah cahaya, geo adalah gravitasi bumi, tikmo adalah sentuhan atau seismo ya. Kemudian ada hidro itu air. Nasti ada seismonasti, ini sentuhan, niktinasti karena gelap, foto itu cahaya, nasti kompleks itu berbagai macam hal. Kemudian taksis ada fototaksis, foto itu cahaya, kemotaksis, kemo itu adalah zat kimia. Nah, sekian untuk pembelajaran gerak pada
tumbuhan pada hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.